Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Agile Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita akan berbagi kepada kawan-kawan mengenai tentang proses petualangan kami, yaitu pencarian pupuk kandang yang saya gunakan nantinya untuk budidaya tanaman. Dan kawan-kawan, dalam pencarian ini kita mencarinya pupuk yang sudah lama ya kawan-kawan. Jangan mencari pupuk yang baru keluar dari kandang. Yang jelas pupuk ini adalah pupuk yang sudah lama, sudah dibiarin berbulan-bulan di sini, dan ini saya rasa sudah siap untuk kita manfaatkan dalam budidaya tanaman. Dalam pencariannya kita hanya membutuhkan alat yang itu berupa cetok sama ember. Kalau skala lebih besar kawan-kawan bisa menggunakan cangkul maupun bagor kawan-kawan, semacam itu. Dan kawan-kawan, cara cukup sederhana, kita ambil pupuknya lalu kita masukkan begitu saja. Dan yang jelas dalam pencarian ini kawan-kawan, kita perlu memperhatikan parameternya kawan-kawan. Parameter pertama adalah warnanya sudah pekat. Parameter kedua adalah suhunya kawan-kawan. Kalau dipegang semacam ini, kalau suhunya tidak terasa hangat maupun panas oleh kulit kita, itu menandakan kohe tersebut sudah siap. Nah, kalau kita pegang semacam gini, tidak hangat, tidak panas, itu kohe itu artinya sudah siap. Warnanya pekat, nah itu cocok banget. Dan lebih, kalau kawan-kawan masih belum percaya, lebih diperkuat lagi dengan adanya adanya hewan yang bisa hidup di kulit tersebut, seperti kayak ada cacing kayak gini kan. Jika ada cacing di pupuk kandang tersebut, menandakan kulit ini layak kan. Nih kalau nggak percaya tuh banyak kan nih. Ini adalah cacing ya kan, cacing yang berada di kulit tersebut. Artinya cacing ini kalau bisa hidup di sini, itu pastinya untuk tanaman memungkinkan sekali untuk tumbuh secara baik dan tidak berefek parah bagi tanaman kan kawan. Dan biasanya malah efeknya bagus kan kawan, karena ada cacing yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Dan kawan-kawan, perlu kita ketahui, kohe ini yang sudah menjadi berubah kita menjadi pupuk, itu biasanya digunakan sebagai pupuk dasar. Dan penggunaan pupuk dasar ini sangat bermanfaat sekali untuk tanah kita kawan-kawan, karena kohe ini memiliki 3 manfaat terpenting bagi tanah, yaitu memperbaiki sifat fisik tanah. Jika tanah kawan-kawan diberikan kohe ini, pastinya sifat fisik tanah secara perlahan nantinya akan jauh lebih baik. Biasanya tanah yang sudah banyak diberikan kohe atau pupuk organik itu biasanya berubah menjadi lebih gembur kawan-kawan, dan biasanya sifatnya seperti spons. Spons itu kalau airnya kurang dia bisa menyerap air, kalau airnya lebih dia bisa mempertahankan air tersebut secara pas lah, tidak berlebih kan semacam itu. Dan ini juga bagus sekali ya kawan-kawan, ini bisa memperbaiki lubang makro maupun lubang mikro tanah. Lubang makro dan mikro tanah itu biasanya memiliki fungsi sebagai aerasi yang berada di lahan tersebut. Dan di sisi lain, kalau kehujanan ya airnya langsung turun, tidak ngecembeng kawan-kawan, atau alias tidak basah sekali semacam itu. Ya sifatnya seperti spon tadi itu kan macam itu. Di sisi lain, kohe ini juga memiliki fungsi kawan-kawan sebagai pengaktifan biologi, mikrobiologi yang ada di tanah. Karena mikrobiologi itu bisa hidup
bisa tumbuh secara bagus itu karena adanya bahan organik, dan koi ini adalah bahan organik yang cocok sekali untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikrobiologi yang ada di tanah, mikroorganisme yang berada di tanah semacam itu. Dan koi ini bisa untuk ditumbuhi bakteri maupun fungi yang mendukung tanaman seperti trichoderma, terus bakteri PGPR. Itu biasanya kalau ada kohenya, saya rasa itu jauh lebih baik dibandingkan tidak ada kohenya, kawan-kawan. Dan yang jelas dengan bakteri tersebut tumbuh, mikroorganisme tersebut tumbuh, jamur tersebut tumbuh, maka nantinya ada simbiosis mutualisme antara tanaman dengan mikroorganisme tersebut, sehingga tanaman memperoleh keuntungan guna pertumbuhan dan perkembangbiakan si tanaman tersebut. Di sisi lain, ini kan kawan, kohe yang kita cari ini kan terkandung tuh bahan-bahan organik, tidak hanya kohe saja, ada daun juga. Ini juga memiliki peranan penting di tanah, yaitu memperbaiki sifat kimia tanah, karena kohe ini biasanya di dalamnya itu ada unsur hara yang terkandung seperti unsur hara nitrogen, fosfor, serta kalium. Entah itu unsur hara makro maupun mikro ada di dalam si kohe ini, kawan-kawan. Di sisi lain, kohe yang sudah jadi kayak gini, sudah berubah menjadi warna hitam, itu biasanya pH-nya itu mendekati netral. Kalau pH mendekati netral diberikan kepada tanah, maka unsur hara yang ada di tanah itu bisa tersedia bagi tanaman, kawan-kawan, semacam itu. Jika tanah kawan-kawan asam diberi netral, maka tanah kawan-kawan akan secara perlahan berubah menuju ke pH yang netral, kawan-kawan. Nah, ini peranannya cukup penting sekali ya, kawan-kawan. Apalagi di Jawa ini yang sifatnya tanah itu tinggal menambahkan kohe, pastinya manfaatnya cukup banyak sekali, kawan-kawan. Ditambah kita punya ternaknya sendiri, wah mantap pokoknya, gratis, tidak usah beli. Dan ini murah sekali, kawan-kawan. Ini penting sekali ini, kawan-kawan. Tinggal ambil saja di kandang, lalu diberikan ke lahan, kawan-kawan ya. Yang jelas itu ya, kawan-kawan, pastikan kohenya itu kohe yang sudah berwarna menjadi hitam, suhunya sudah tidak panas, dan ada hewan yang bisa hidup seperti cacing kayak gini, kawan-kawan. Itu yang ada di kohe tersebut menandakan kohe tersebut oke untuk tanaman. Nah, ini kawan-kawan, ini masih setengah jadi, kawan-kawan, walaupun warnanya sudah mulai berubah ya, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, mungkin itu dulu dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada nilai positif, maka silakan digunakan semaksimal mungkin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.